Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isek kabar taka. Kembali bersama Ahmad Rafi Podcast. Kali ini saya kedatangan tamu Mbak siapa namanya? Biar disebutkan langsung. Irma Erpiana. Titelnya dong. Irma Erpiana SSN. SSN ini titel apa Mbak? Sarjana seni. Sarjana seni. Iya. Jadi alumni mana? Saya alumni Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Di Yogyakarta, lulusan tahun 2019. 2019. Kemarin prestasi terakhir yang saya lihat Mbak berhasil menyabet nomor urut 2 ya, atau juara 2 ya. Iya. Putri Tari se-Indonesia itu, cerita sedikit lah atas keberhasilan prestasi itu. Sebelum ikut lomba atau dari bukan, itu lomba seperti apa, diadakannya di mana? Putri Tari sendiri itu lebih ke kita para penari untuk menunjukkan bakat diri seperti seorang penari. Siapa sih penari itu? Tidak hanya menari, tetapi bagaimana seorang penari itu bisa memotivasi pemuda-pemudi yang ada di daerahnya masing-masing agar mereka bisa lebih kreatif lagi, seperti itu. Jadi pada saat lomba itu Mbak Irma wakili Provinsi Kaltim ya? Iya. Itu tema tarinya atau judul tarinya apa itu Mbak? Kemarin itu saya membawakan tarian dengan judul Penyembolung, yang dimana tarian itu menceritakan di desa saya bagaimana kehidupan masyarakat Pasir yang ada di desa saya. Desa mana? Desa Damit. Oh, Desa Damit, Kecamatan Pasir Belengkong. Iya, karena di Desa Damit kita mayoritas petani semua di situ. Iya. Itu tadi judul tarinya Penyembolung. Itu ciptaan siapa? Maksudnya karangan siapa itu? Alhamdulillah itu karya saya sendiri. Luar biasa. Bisa ngarang tari ya. Saya kira tari itu cuman gimana ya? Asal digerakkan saja, ternyata bisa sudah berapa karya yang diciptakan oleh Mbak Irma? Kurang lebih ada 10 lebih lah. 10 lebih tari yang sudah menjadi hasil karya dari Mbak Irma. Kemarin kuliahnya di mana? Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Yogyakarta tadi ya. Biaya sendiri atau ikut program? Alhamdulillah saya kuliah itu dapat beasiswa dari provinsi. Dari provinsi, Provinsi Kalimantan Timur. Gimana ceritanya bisa sampai mendapatkan beasiswa itu Mbak? Pada awalnya dulu saya itu tidak ada keinginan untuk kuliah karena keadaan keluarga tidak punya dana kan, seperti itu. Jadi setelah lulus saya dari SMK 2 Pertanian. Oh, SMK-nya pertanian? Iya, pertanian. Iya, terus? Saya langsung kerja. Langsung kerja sudah sekitar 3 bulan. Ada kabar dari guru saya. Ada beasiswa nih? Iya, bilangnya. Beasiswa. Halo Irma, mau nggak kuliah? Tapi di Jogja, jurusan seni tari, beasiswa. Dia bilang seperti itu. Dan pada saat itu saya sedang bekerja. Iya. Bekerja di mana waktu itu? Waktu itu seperti minimarket. Oh, penjaga toko gitu ya. Lanjut. Seperti itu. Saya jawab, saya mau Pak, tapi saya tanya dulu ke orang tua. Awalnya sih orang tua nggak setuju, nggak berani. Nggak setujunya apa karena ke Jogjanya, apa karena kuliah ke seninya? Nggak setujunya karena nggak punya dana tadi. Oh gitu. Iya, tapi sudah jelasin itu kalau ini beasiswa dari pemerintah. Sudah, tapi orang tua masih nggak berani juga, karena juga saya anak cewek sendiri dari 4 saudara. Oh gitu, yang kakak-kakaknya atau saudaranya yang lain cowok ya? Iya, kayak gitu. Terus saya cerita lagi ke guru saya bahwa orang tua saya itu tidak mengizinkan. Dan pada akhirnya guru saya itu memanggil kedua orang tua saya untuk berbicara
entah mereka bicara apa, dan pada akhirnya ibu saya mengizinkan. Tapi abah nggak mengizinkan. Cuman saya lebih ke ibu kayak gitu. Karena mengapa abah saya tidak mengizinkan? Karena dia tidak punya kerjaan tetap, hanya seorang petani, dia tidak mampu kayak gitu. Tapi alhamdulillah setelah saya ikut seleksi sampai saya lolos ke Jogja, ibu saya alhamdulillah dapat pekerjaan sebagai DKP, penyapu jalanan. Adanya jalan Allah kalau mau ngasih kita jalan. Kemudian kan nggak nyambung nih dari SMK. SMK dulu jurusannya apa? Peternakan. Larinya ke seni. Itu kan beasiswa dibuka memang khusus jurusan seni. Waktu tahu itu jurusan seni itu gimana? Apakah memang langsung diambil atau sebenarnya ada kepingin jurusan lain, tapi gimana itu? Karena pada awal itu saya memang nggak ada niat kuliah tadi, Mas. Iya, kayak gitu kan. Terus itu karena ada tawaran, saya awalnya mikir karena beasiswa, jadi ambil aja. Ambil aja. Tapi memang ada bakat seni nggak sih sebelumnya? Kalau untuk tari pertama kali itu sih saya pernahnya SMP, cuman ngedance kucing garong kayak gitu aja. Iya, nggak ada. Kalau bakat seni untuk tari dari awal tuh nggak ada. Nggak ada ya? Iya, saya betul-betul belajar tari itu pada saat kuliah. Sudah di perkuliahan baru. Dan itu memahami itu. Untuk pertama kali itu saya belajar tari, tubuh saya itu sangat kaku sekali. Karena biasanya tarinya kucing garong ya. Larinya ke tari yang sudah lebih luas gitu ya. Terus bisa menciptakan tari sendiri itu pada zaman masih kuliah atau setelah kuliah? Pada zaman kuliah belajar dari situ. Ikut-ikut proses sama teman-teman, sama kakak-kakak tingkat. Karena saya sering-sering ikut belajar kan. Akhirnya kakak tingkat itu ada lihat dari kita ada potensi kan? Seperti itu. Alhamdulillah saya sering dipanggil kakak tingkat untuk bantu-bantu koreo mereka. Oh gitu. Jadi tari tadi itu ciptaan Mbak Irma? Iya, ciptaan saya sendiri. Dan itu saya garap kurang lebih 1 minggu. 1 minggu aja digarap? Ya, menjelang keberangkatan ke NTT kemarin. Itu lomba disupport nggak? Maksudnya biaya sendiri atau ada panitia atau pemerintah yang menyertakan Mbak untuk ikut lomba itu? Untuk itu sendiri saya dana pribadi. Dana pribadi ikut lomba itu, membawa nama? Untuk sebelumnya Paser ke provinsi kan, lomba provinsi. Itu sebelumnya Mas, Mas kakak ya bagusnya. Sorry. Nggak apa-apa Mas aja, marah aja, bebas aja. Alasan saya mengikuti pemilihan putra-putri tari Indonesia waktu itu karena ada dorongan dan dukungan dari kakak kenalan saya seperti itu di Duta Pemuda. Iya, sebelum ikut putri tari kan. Nah, beliau mendorong dan mengajukan saya untuk ikut itu. Awalnya saya ragu karena nggak punya dana sama sekali. Tapi dengan usaha, terus berdoa, izin sama orang tua, alhamdulillah ada rezeki. Saya bertekad untuk mencoba ikut untuk seleksi yang provinsinya. Jadi keberhasilan Mbak Irma ini tetap harus mendapat dukungan orang tua, karena dari tadi saya dengarkan Mbak Irma selalu minta pendapat mereka ya. Karena memang niat saya dari dulu apapun yang saya lakukan itu untuk membahagiakan kedua orang tua saya. Gitu ya. Itu. Setiap doanya selalu seperti itu. Iya. Untuk kebahagiaan mereka berdua. Sebelum prestasi juara 2 Putri Tari Indonesia itu tentu ada prestasi-prestasi sebelumnya. Coba ceritakan sedikit Mbak, prestasi apa aja yang sudah pernah disabet untuk membawa nama Paser. Sebelum saya mengikuti pemilihan putra-putri tari, saya pernah ikut Duta Wisata Kabupaten Paser dan mendapatkan juara 2 di tingkat kabupaten. Oh, di tingkat kabupaten. Iya.
Setelah itu saya ingin mencoba lagi di pemilihan Duta Pemuda. Alhamdulillah lolos sampai nasional, mewakili Kaltim. Duta Pemuda tadi mewakili Kabupaten Pasir dulu awalnya, kemudian terpilih mewakili provinsi menuju nasional. Dan di nasional dapat prestasi juara? Kemarin itu kita nggak pakai juara sih. Nggak pakai juara, artinya hanya untuk terwakilan saja ya? Ke nasional. Seperti itu. Kemudian Mbak Putri kan sekarang sudah punya aktivitas lain nih. Sudah kuliahnya sudah selesai ya kan, artinya ikut-ikut festival tari itu kegiatan sampingan sekarang ya. Keseharian sekarang sebagai apa? Alhamdulillah sekarang saya menjadi seorang guru, sebagai pendidik. Ya, guru di SMP Negeri 5 Tanah Grogot, sebagai gitu. Guru seni budaya. Oh, masih nyambung. Iya. Selain sebagai guru seni budaya, punya sanggar tari nggak Mbak untuk mengembangkan atau menyalurkan kemampuan Mbak Irma kepada generasi berikutnya? Alhamdulillah saya sudah mempunyai sanggar tari yang namanya Sanggar Tari Seni Nyerwataka. Apa itu? Sanggar Seni Nyerwataka. Apa artinya? Ya, Nyerwataka itu artinya apapun yang kita lakukan, insya Allah pasti ada jalannya. Jalannya gitu ya. Itu mungkin nama yang Mbak ambil berdasarkan pengalamannya. Iya. Contoh tadi itu mau kuliah nggak ada biaya, ternyata ada beasiswa dan juga kemudian ibu dapat pekerjaan di DKP. Karena gitu. Nyerwataka itu juga semboyan di desa saya sih Kak, kayak gitu. Di Desa Damit. Di Desa Damit. Iya. Nyerwataka itu juga berarti apapun yang kita inginkan, insya Allah bisa kita dapatkan. Ya, kita dapatkan. Nah sekarang kan dari peternakan ke dunia tari nih. Sekarang benar-benar nggak passionnya itu di tari, benar-benar cinta nggak dengan tari. Setelah mengenal tari, pasti kuliah, cinta. Setelah kuliah juga di seni tari ya. Karena kalau diingat-ingat lagi kan, dari situ saya bisa jadi seperti ini. Saya juga nggak mengenal Mbak Irma kalau bukan di tari. Saya kan searching, lihat saya kan tahunya Mbak Irma dari Instagram tuh. Loh, ada Mbak Irma, ternyata anak Pasir. Nah, tapi susah juga komunikasi sama Mbak Irma ini. Saya DM itu sempat berapa hari baru dibalas. Soalnya ketumpuk. Ketumpuk ya? Iya. Oh berarti banyak yang DM ya? Setiap bikin story itu biasanya anak-anak murid, teman-teman komen. Gitu. Iya. Akhirnya dapat nomor WhatsApp-nya. Iya. Saya WhatsApp, saya kenalin diri, mau ngundang Mbak di podcast ini. Itu juga rasanya 3 kali 24 jam baru dapat balasan. Saya pikir Mbak ini orang yang nggak suka bermedsos atau mungkin memang nggak terlalu ini dengan orang baru atau gimana. Tapi gini Mbak, saya punya kepentingan mengundang Mbak di podcast ini. Yang pertama memperkenalkan Mbak sebagai sosok pemudi pasir yang sudah mengharumkan nama Pasir. Itu satu kepentingan. Yang kedua, kita mau gali lagi. Ternyata melalui tari kita bisa membawa nama Pasir. Nah kemudian kita mau gali lagi nih Mbak, dengan Mbak menggeluti Pasir, buka sanggar Pasir ya kan, untuk mengembangkan lebih jauh tentang seni tari Pasir ini, peluangnya seperti apa? Nah ini yang perlu kita gali dari Mbak. Gimana itu Mbak? Kalau untuk pribadi saya sendiri, untuk tari di Pasir memang sangat banyak yang apresiasi banget kayak gitu kan. Seperti dari anak-anak SMP, SMA kayak gitu. Karena setiap ikut lomba keluar pasti Pasir masuk. Seperti itu. Ya. Jadi kalau kita membawa nama Pasir dengan tari, ya kan, itu peluang untuk mendapatkan juara itu lebih besar ya. Iya. Bergerak untuk mengikuti festival-festival ya.
sampai Mbak menyambut juara 2 itu, keterlibatan pemerintah khususnya di Kabupaten Pasir ini ada nggak Mbak? Kok senyum? Kalau untuk itu pribadi dari saya, dari awal itu saya berjuang sendiri. Iya. Tapi memang nggak ada upaya Pak meminta bantuan ke pemerintah untuk bisa mensupport keinginan? Ada ya? Iya, cuman setelah saya ikut mendapat prestasi baru mereka support. Baru disupport? Iya. Pada saat prosesnya belum ya? Belum. Saya juga baru tahu Mbak, setelah Mbak berprestasi saya baru undang di podcast. Tapi memang seperti itu kelihatannya Mbak ya. Setelah kita mungkin punya prestasi, baru kita itu dikenal, baru orang mungkin mau mendekati kita, bahkan mau membantu kita. Tapi sebenarnya kalau di pemerintahan nggak bisa seperti itu ya Mbak ya. Pemerintah tuh harus melihat ya kan potensi-potensi anak-anak muda yang kira-kira punya peluang untuk mengharumkan atau membesarkan nama Pasir, itu harus disupport. Jangan ketika mereka sudah punya prestasi baru disupport. Kalau menurut Mbak Irma gimana? Kalau menurut saya sih sebisa mungkin pemerintah itu mensupport dari awal. Dari awal. Kalau bisa. Seperti itu ya. Berarti kita sependapat ya. Harus paralel. Ketika ada anak-anak muda kita yang punya peluang untuk membesarkan nama Pasir, harus disupport ya. Iya, betul. Ya. Kemudian harapannya Mbak Irma terhadap anak-anak muda yang selama ini kan mungkin kurang tertarik dengan dunia tari. Bisa nggak Mbak Irma kasih gambaran kenapa anak-anak muda itu juga harus tertarik dengan dunia tari? Harapan saya untuk pemuda-pemudi yang ada di Kabupaten Pasir, ayo terus berjuang, jangan takut dan terus mencoba. Buktikan kalian pasti bisa, mempunyai bakat masing-masing. Karena apa? Dengan kalian berani mencoba, kalian akan tahu bahwa diri kalian bisa. Seperti itu. Gitu ya. Iya. Sudah membawa nama Pasir menjadi juara 2 Putri Tari se-Indonesia tanpa dukungan pemerintah. Mbak Irma pinginnya pemerintah itu seperti apa sih ke pelaku-pelaku seperti Mbak Irma ini atau kepada dunia tari supaya bisa lebih baik lagi? Harapan saya sebisa mungkin pemerintah mensupport dan mendukung pemuda-pemudi yang ada di Kabupaten Pasir. Karena apa? Untuk sekarang ini juga saya banyak melihat potensi-potensi anak-anak pemuda-pemudi yang di Kabupaten Pasir. Cuman mereka terkendala di dukungan dari pemerintah tersebut. Jadi harapan saya semoga pemerintah Kabupaten Pasir lebih terbuka ingin membantu pemuda-pemudi di Pasir. Dukungan apa atau bantuan seperti apa yang Mbak Irma inginkan dari pemerintah itu yang seperti apa? Kalau untuk saya pribadi, mungkin seperti tempat, seperti sekolah seni. Sekolah seni. Iya, sekolah seni. Didirikan sekolah seni di Kabupaten Pasir. Ya. Atau mungkin sanggar-sanggar seni begitu ya? Sanggar-sanggar seni, pasti. Ada nggak Mbak ketakutan daripada Mbak Irma sendiri? Kita ini kan menjelang ibu kota negara nih. Sementara Kabupaten Pasir sendiri menjadi penyangganya. Tentu saja dengan banyaknya orang yang akan berdatangan nanti ke daerah kita, tentu juga mereka akan membawa budaya, membawa sesuatu yang mungkin bisa saja akan menggerus budaya kita sendiri, budaya lokal kita sendiri. Gimana itu menurut Mbak Irma, dan bagaimana cara kita mempertahankan supaya apa yang menjadi adat istiadat kita itu bisa tetap bertahan? Tentu saja saya pasti merasa takut. Takut ya. Dan memang alasan saya mengapa saya mengikuti prestasi-prestasi seperti duta-duta tari ini, salah satunya yaitu karena mungkin dengan kita berprestasi di daerah kita sendiri untuk kedepannya
kita bisa melawan lah ya. Iya, melawan. Melawan pendatang-pendatang yang datang ke Kabupaten Kabupaten Pasir. Iya, karena apa? Pasti orang-orang yang datang ke Kabupaten Pasir itu lebih berprestasi daripada orang asli. Iya, maka dari itu dengan ini saya ingin memotivasi anak-anak tadi, ayo kita bisa berjuang di tanah kelahiran sendiri. Berjuangnya. Melawan tadi ya. Iya, melawan. Mungkin mengimbangi. Karena mereka ini datang tentu juga membawa budaya kota. Kita juga harus mengimbangi dengan tetap mengedepankan budaya-budaya lokal seperti itu ya Mbak ya. Tari-tari yang sudah ditampilkan, karya-karya yang ditampilkan itu sudah murni Pasir ya? Iya, karena saya setiap membuat karya itu terinspirasi dari kehidupan pribadi di keluarga saya. Di lingkungan masyarakat, di desa yang Mbak Irma tinggali ya. Tari yang ditampilkan, yang diciptakan, hasil karya Mbak Irma itu sudah orisinal Pasir ya? Iya, tapi itu kreasi, sudah dikreasikan. Dikreasikan? Iya. Terus ngambil inspirasinya dari mana? Biasanya saya membuat karya itu terinspirasi dari kegiatan-kegiatan yang ada di kampung saya sendiri, seperti itu. Bagaimana kehidupan masyarakat Pasir itu seperti apa, seperti bertani, berladang, seperti itu. Itu yang Mbak kreasikan menjadi tari Pasir, dan itu sudah kreativitas ya? Iya. Nah, kalau untuk tari Pasir asli itu yang seperti apa sih Mbak? Kalau untuk tari Pasir asli itu ronggeng Pasir. Itu ya? Iya, ronggeng Pasir. Ronggeng Pasir. Nah, sementara kan kalau kita punya event-event daerah nih, kayak kemarin musabakah tilawatil Quran yang diadakan di Tanah Grogot, itu Provinsi Kaltim kan di Tanah Grogot tuh, kan ada tampilan tari-tari kreasi itu ya kan, yang menurut saya itu sudah nggak orisinil, tapi sudah kreativitas ya kan, seperti itu ya? Iya, seperti itu. Oh, jadi kalau tari Pasir itu ronggeng Pasir. Ronggeng Pasir. Ronggeng Pasir. Tapi ronggeng Pasir itu juga biasanya dikreasikan. Dikreasikan. Ya, tergantung dari sanggar masing-masing. Nah, saya terus terang nih, kadang juga ada pinginnya nih, kalau melihat tari itu yang ronggeng asli Pasir ya kan. Tapi kadang juga kalau itu terus juga kan kita sebagai penikmat ini agak-agak jenuh juga. Iya, betul. Nah, kalau menurut Mbak Irma, kalau dipadukan dengan kreativitas itu gimana? Kalau yang orisinil dipadukan dengan kreativitas itu sih wajar-wajar aja kan? Wajar-wajar aja. Karena memang kita ini mengikuti si penikmat tadi, si penonton tadi. Ya, agar dia tidak jenuh. Jadi nggak masalah keorisinilan tadi ini sudah dikembangkan oleh kreativitas tadi, nggak masalah ya. Tapi tetap ada unsur. Dan tetap juga harus dikenalkan kepada generasi muda kita. Ini tari Pasir yang asli nih, ronggeng Pasir. Dan ini tari-tari kreativitas. Ini tugas Mbak Irma itu nanti untuk memperkenalkannya, untuk mengkampanyekan tari-tari kepada anak-anak muda kita supaya mereka itu tahu tari Pasir seperti ini, khas Pasir, ronggeng Pasir. Betul. Itu mungkin dari dulu sampai sekarang ya seperti itu aja ya Mbak ya. Iya. Nah, kemudian yang kreativitas seperti apa sehingga anak-anak muda kita itu paham, ya gitu ya Mbak. Iya, betul. Jadi Mbak Irma, saya hari ini merasa senang sekali kita bisa diskusi, bisa bercerita. Ini saya terus terang Mbak Irma sedikit tertegun. Mbak Irma seorang yang tadi sebenarnya, kalau saya mungkin Mbak Irma ini tadinya mungkin mampu, Mbak Irma nggak akan jadi penari, pasti akan menjadi insinyur peternakan. Ya kan pasti begitu. Bisa saja Mbak Irma ini mau tidak mau mengambil jurusan seni tari karena tadi kondisi ya Mbak ya. Tapi mungkin Tuhan punya cerita lain. Iya, betul. Dengan cara itu Mbak Irma punya prestasi mengharumkan, membanggakan nama Pasir. Saya atas nama teman-teman anak muda di Pasir, atas nama daerah juga mengucapkan terima kasih. Mbak sudah mengharumkan nama Pasir, bahkan secara umum mewakili Provinsi Kalimantan Timur ya, untuk berprestasi di kancah nasional menjadi juara 2 putri tari se-Indonesia.
Saya juga berterima kasih kepada teman-teman yang ada dan masyarakat Kabupaten Pasir, karena tanpa doa dan dukungan dari kalian semua, saya tidak bisa menjadi seperti ini. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Irma. Kita mungkin akan menunggu prestasi-prestasi Mbak yang mengharumkan nama Kabupaten Pasir, nama Provinsi Kalimantan Timur, dan saya juga berharap Mbak akan mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.